Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Jen Terapis. Seperti biasa kita membahas seputar kesehatan, lanjutan dari video-video yang sesudahnya atau yang sudah kita bikin. Nah, yaitu kita lanjutkan seputar organ pencernaan yang kemarin kita membahas tentang klep lambung atau klep eksofagus, lambung dan usus halus. Kali ini kita membahas masih seputar pencernaan, yaitu empedu. Nah, atau tepatnya cairan empedu. Jadi seperti biasa Mas Jen akan jelaskan fungsi daripada cairan empedu. Nah, atau organ empedu ini. Nah, untuk cairan empedu ini fungsi utamanya adalah mencerna atau membantu peleburan dalam proses pencernaan, yaitu meleburkan minyak. Nah, sekaligus sebagai anti racun dalam proses pencernaan atau zat-zat yang berbahaya. Nah, begitu pentingnya si cairan empedu ini bagi tubuh, makanya kita harus merawatnya dengan baik. Salah satunya dengan mengenal fungsi dari cairan empedu tadi. Nah, jadi dalam penjalanan fungsi cairan empedu ini, empedu cairan ini diproduksi oleh liver yang disimpan oleh kantong empedu, lalu dilanjutkan ke proses usus atau proses pencernaan. Nah, jadi untuk meringankan fungsi dari empedu ini, kurangi selalu makanan yang berlebihan minyak, salah satunya gorengan atau kulit-kulit hewan yang banyak mengandung lemak secara bawaannya. Nah, dengan kita mengurangi lemak, maka empedu atau kantong empedu kita akan sehat selalu. Nah, lalu apa kendala yang setelah empedu ini bermasalah? Nah, kendala yang akan dirasakan oleh tubuh ketika kantong empedu ini kotor. Nah, salah satunya nanti akan sering sakit perut atau perut kita itu tidak nyaman, seperti gejala asam lambung juga. Jadi terganggunya empedu ini salah satunya produksi cairan empedu yang kurang. Ini rentetan dari fungsi liver yang kurang baik juga. Nah, empedu ini dalam seharinya bisa memproduksi 500 sampai 1000 mililiter ya. Nah, jadi cairan ini ketika ada tugas, yaitu tugasnya tadi mencernakan lemak tadi, maka cairan ini akan disemburkan ke proses pencernaan. Nah, ketika kerjaannya banyak atau lemak yang masuk ke dalam pencernaan ini banyak, maka empedu ini akan bisa stoknya habis, atau stok cairan empedu yang warnanya kuning kehijauan tadi bisa habis. Nah, ketika habis, maka nanti si lemak yang ada di pencernaan bisa kesedot ke dalam kantong empedu. Nah, dengan tersedotnya minyak ke dalam kantong empedu ini nanti bisa menimbulkan kotor. Nah, kotor salah satunya langkah awal empedu kotor ini, nanti terjadinya endapan lumpur di dalam empedu. Nah, lumpur ini ketika tidak segera ditanggulangi dengan mengurangi konsumsi lemak-lemak, lumpur yang ada di dalam empedu ini tertahan di kantong empedu dan menjadi batu empedu. Nah, di saat menjadi batu empedu inilah mulai tubuh kita terganggu. Salah satunya bagian perut itu tidak pernah merasa nyaman. Nah, gejalanya hampir seperti asam lambung. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, salah satunya bisa kita bersihkan memakai cuka apel. Nah, cuka apel ini sudah diriset dan terbukti mampu membersihkan batu empedu atau lumpur empedu, karena cuka apel ini sifatnya asam. Nah, ini mampu membantu pembusukan lemak juga. Tapi bagaimana yang sudah terjadi operasi empedu? Jadi kalau yang sudah terjadi operasi empedu ini bisa dalam setiap waktunya dibantu pencernaannya oleh cuka apel atau cairan jeruk sesekali. Supaya apa? Supaya lemak ini cepat dibusukkan dalam pencernaan sehingga tidak menimbulkan efek apapun atau menimbulkan plak-plak di usus. Nah, jadi fungsi dan kendala di empedu ini kira-kira seperti itu. Jadi
nanti gejala yang lebih lanjutnya bisa terjadi kram perut yang sangat luar biasa. Itu kalau di bahasa dokternya disebut kram atau kolik. Kolik ini kram perut yang luar biasa. Sebenarnya kalau terjadi kram perut yang luar biasa ini, penderita bisa menenangkan diri sejenak, karena ketika kram ini salah satu batu atau lumpur tadi kebawa keluar. Nah, dengan rileks atau menenangkan diri tadi, rasa sakit atau kram akan segera menghilang. Sebenarnya kram yang terjadi ini berlangsungnya tidak lama, hanya hitungan detik, bisa sampai 15 detik atau 30 detik. Tapi itu sangat luar biasa sakit. Nah, tapi kejadian ini bisa berulang-ulang. Makanya bagi penderita batu empedu yang belum diangkat, boleh mengurangi batu empedunya, mengurangi konsumsi lemaknya. Nah, salah satunya dengan menambah konsumsi cuka apel. Nah, cara meracik cuka apel ini juga udah ada aturannya. Dalam 1 sendok itu bisa dicampur dengan 1,5 liter air. Makanya untuk pemakaian cuka apel jangan langsung. Nah, jadi informasi tentang empedu atau pencernaan nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kesehatan kesemuanya, bagi penonton. Mas Jen doakan sehat semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang dapat menambah pengetahuan kita dalam merawat kesehatan tubuh. Terima kasih masih bersama Mas Jen Terapis. Untuk next videonya kita nanti bikin kembali. Nah, untuk ini seperti biasa tahap bertahap ya. Terima kasih, itu saja yang Mas Jen sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.